Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya mungkin semuanya untuk Pak Marzuki kali. Pertanyaan pertama, kenapa pencairan tunjangan profesi guru keluarnya itu tidak teratur? Dan ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman. Saya kebetulan Ketua PGRI Jakarta Selatan. Yang kedua, keberadaan organisasi profesi guru, apakah tidak mungkin dibuat seperti organisasi profesi dokter, ID misalnya? Satu saja ID di Indonesia ini, tapi kelihatan sekarang organisasi profesi guru tuh tumbuhnya banyak sekali itu. Bukankah ini menjadi petaka buat kita dalam konteks NKRI misalnya? Yang ketiga, Borongan. Tapi satu Pak lagi. boleh tahu nomornya lagi, namanya dulu dong Pak. Nama saya lengkapnya Dr. Andes Sukirman MPD, Nah, Ketua PGRI Jakarta Selatan. iya Pak Sukira, silakan pertanyaan ketiganya. Tiga, yang belum terjamah baik mungkin oleh PGRI juga mungkin oleh pemerintah dan DPR adalah sertifikasi bagi pengawas pendidikan non formal. Belum mendapatkan perhatian untuk mendapatkan sertifikasi yang di bawah binaan pendidikan non formal Indonesia, misalnya sekolah-sekolah keterampilan, kursus-kursus, sekolah keterampilan kesetaraan, paket A, B, C, itu sama sekali belum pernah disentuh mereka untuk diperhatikan misalnya sertifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuka lagi pertanyaan dan kesempatan untuk bertanya selanjutnya. Saya ajukan kepada Pak Marzuki Ali sebagai Ketua DPR. Apa saja yang dilakukan DPR sebagai lembaga legislatif dalam rangka meningkatkan mutu guru dan mutu pendidikan? Untuk kedua, pertanyaan berikutnya untuk Pak Sulistyo. Bagaimana persiapan PGRI dalam rangka pelaksanaan dan penegakan kode etik guru ke depan? Baik, Demikian, terima kasih. terima kasih banyak Ibu. Nampaknya kita akan coba jawab terlebih dahulu, atau kita akan buka satu lagi. Wah, banyak ini. Iya. Terima kasih. Sudah Assalamualaikum catat, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Abdul Rifai Harahap, Wakil Ketua PGRI Jakarta Pusat. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih pada Pak Marzuki sebagai Ketua DPR dan Bapak Dr. Sulistyo. Yang pertama saya bertanya kepada Pak Dr. Sulistyo sebagai Ketua PGRI. Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh PGRI tentang upaya-upaya meningkatkan profesionalisme guru, tapi pada kenyataannya masih banyak teman-teman di lapangan itu, apa itu PGRI, apa yang sudah dilakukan oleh PGRI, terus apa sih tujuannya PGRI gitu. Jadi dalam hal ini saya kira Bapak bisa menjelaskan, karena teman-teman seluruh Nusantara, jangankan di Nusantara, di Jakarta sendiri masih banyak teman-teman bahkan sudah kepala sekolah, apa sih yang dibuat oleh PGRI gitu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua kepada Bapak Marzuki, anggaran pendidikan itu sesuai dengan undang-undang itu sudah 20% dari APBN dan 20% dari APBD. Jadi kalau dihitung itu sangat besar gitu. Tapi kenyataannya tadi Bapak menjelaskan ada 19 departemen. Dan tadi teman juga bertanya, uang sertifikasi kita ya dibayar itu seperti ini. Jadi artinya kira-kira bagaimanakah untuk mengaturnya supaya lebih mantap atau supaya lebih jelas lagi itu, dan supaya masyarakat tahu bahwa uang yang 20% itu dikemanakan atau bagaimana ininya. Baik. Atau kira-kira regulasi apa yang perlu Bapak dibuat supaya bangsa Indonesia tahu. Saya kira itu
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba jawab satu demi satu. Ini sangat menarik sekali dan pertanyaannya 1A, 1B, 1C. Banyak kayak pilihan ganda Bapak sama Ibu. Baik. Nah, kalau kita menjawab pertanyaan dari Pak Sukirman terlebih dahulu. Ini ada satu fakta di lapangan pencairan tunjangan ya. Tunjangan profesi ini suka encet maju mundur. Ini kan tidak seperti yang diharapkan nih Pak. Encet orang lah tua itu. Itu bagaimana tuh Pak Marzuki? Lalu keberadaan dari organisasi profesi guru ini nampaknya semakin terpecah karena keadaan PGRI ini masih ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui juga. Lalu juga mengenai sertifikasi untuk pengawas non formal atau pengajar non formal ini bagaimana? Banyak sekali pertanyaan yang memang banyak yang harus kita lakukan ya untuk negara ini. Lalu, nah ini juga menarik, ini juga berhubungan dengan program tahun depan nih Pak. Wajib belajar 12 tahun. Nah, sedangkan untuk meningkatkan mutu guru dan mutu pendidikan sekarang aja nampaknya masih belum optimal. Ini bagaimana juga? Ya, saya kembali kepada fungsi DPR. Fungsi DPR itu fungsi perundang-undangan, kemudian fungsi budgeting, anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam konteks undang-undang kita sudah menyelesaikan undang-undang untuk kepentingan guru, untuk kepentingan pendidikan. Memang ini undang-undang akan terus diperbaiki. Kita sudah buat sistem pendidikan nasional, Sikdisnas. Kemudian kita sudah buat undang-undang tentang guru dan dosen. Kita juga sudah buat undang-undang tentang perguruan tinggi. Kita nanti sebentar lagi kita buat undang-undang tentang pendidikan kedokteran. Jadi kita ini memang tugasnya ya menyiapkan undang-undang. Nah, setelah undang-undang disiapkan, tentu ada aturan-aturan tentang anggaran yang harus dialokasikan. Nah, itulah fungsi budgeting kita. Jadi ada kewajiban-kewajiban DPR untuk menyiapkan anggaran sesuai dengan undang-undang. Jadi ada sertifikasi harus disiapkan dananya dan lain sebagainya. Nah, itu bagian daripada hak budgeting kita, fungsi budgeting kita. Nah, yang terakhir, bagaimana kami mengawasi. Nah, terus terang seperti yang lalu, penyaluran dana BOS saja itu masalah. Dari pusat ke provinsi, provinsi nyampenya kabupaten itu udah setengah tahunan ya, itu masalah. Tapi begitu masalah disampaikan kepada kita, saya buat surat kepada Dikbud, para menteri, alhamdulillah tahun ini itu lancar. Dana BOS lancar. Ini konteksnya pengawasan loh. Jadi termasuk tunjangan sertifikasi. Kalau memang ada laporan, nanti tolong disampaikan. Biasanya Pak Sulis ini paling rajin memperjuangkan guru loh. Kalau dibilang tanya peran PGRI, saya bisa jawabnya. Jadi jangan usah tanya ke Pak Sulis, ya. Bagaimana dia melobi presiden dan sebagainya. Luar biasa Pak Sulis ini. Wow. Terus terang PGRI saya sampaikan tidak bisa dilepaskan seperti dua sisi mata uang. PGRI Sulistyo, PGRI Sulistyo itu sama itu. Kalau kita bicara PGRI ada Sulistyonya di sana. Kalau bicara Sulistyo ada PGRI-nya. Jadi orang nggak tahu bahwa peran Pak Sulis ini luar biasa. Memperjuangkan loh. Dan tidak hanya negeri, termasuk swasta. Nah, oleh karenanya hubungan saya relatif baik karena kita sangat peduli dengan persoalan pendidikan ini. Kenapa? Ini nasib bangsa loh. Kalau pendidikan ini baik, insya Allah bangsa ke depannya akan baik. Makanya saya sanggup keliling sama-sama Pak Sulis, memberikan pencerahan kepada guru, bagaimana guru yang telah diberikan kesejahteraan, yang telah diatur dalam undang-undang, yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, dijawab dengan meningkatkan profesionalisme. Itu yang harus dijawab. Meningkat. Jadi itu sempat saya kritik. Jadi saya ini orangnya ya supaya orang mau marah ya nggak apa-apa. Kalau orangnya tidak berbuat kan nggak perlu marah. Tapi kalau orang yang berbuat supaya sadar diri bahwa perhatian sudah cukup, itu harus dijawab. Dijawabnya dengan meningkatkan profesionalisme. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada masalah, inilah DPR.
sampaikan DPR. DPR yang punya fungsi pengawasan. Saya buat surat kepada menteri. Pak Menteri, kenapa nih punya sertifikasi diicerit-icerit? Gitu. Nah, saya bikin surat. Saya sering bikin surat ke menteri. Kalau ada laporan ya yang merupakan tergantung pemerintah. Ya. Pemerintah yang melaksanakan. DPR tinggal ngawasin. Apakah itu ada peraturan pemerintah, Perpres, ada SK menteri. Nah, ini harus dikawal. Inilah tugas Pak Sulis, mengawal, membantu kita ya DPR mengawasi. Loh, kenapa pemerintah ini kok nyimpang daripada tujuan daripada sistem pendidikan kita misalnya. Loh, kenapa pemerintah ini mempersulit misalnya begitu kan. Ini pengaduannya kan sering macam-macam. Benar. Ya, Pak Sulis ini kalau ngeluhnya sering loh, banyak Jadi sekali Pak Sulis penulisnya, Pak Marzuki jadi kotak sarannya, Ya, ntar plus saya- tukang posnya ke menterinya. Ya, kira-kira begitu. Ini sudah semacam mekanisme kerja sih. Selama ini begitu. Nah, oleh karenanya terkait dengan organisasi PGRI, saya menyarankan namanya organisasi profesi jangan banyak. Kalau banyak rusak nanti. Misalnya saya anggota PGRI, ada persatuan guru apa namanya. Nanti kode etik itu kan pasti diatur oleh organisasi. Iya. Kita kan namanya profesi harus ada kode etik. Dokter ada kode etik, ya. Lawyer ada kode etik. Semuanya ada kode etik. Kalau dia banyak organisasi melanggar di kode etik di sini, dia pindah ke organisasi sana. Iya. Nanti langgar lagi, pindah lagi ke sini dia. Nggak pernah dihukum dia. Iya. Karena dia pindah-pindah. Nah, tinggal bagaimana guru? Apakah memang mau mementingkan diri sendiri? Mau tujuannya negatif supaya bisa melanggar? Kalau memang begitu ya silakan. Berarti guru tidak punya tanggung jawab moral untuk memenuhi ya amanah undang-undang itu. Bagaimana tujuan pendidikan nasional ini bisa tercapai dengan peningkatan kualitas, profesionalitas daripada guru. Iya. Peningkatan disiplin dan sebagainya. Itu jawaban yang harus diberikan oleh para guru sehingga pemerintah juga nyaman gitu. Baik. Kalau gurunya tidak menjawabnya dengan baik, pemerintah juga ya. Jadi saling tunggu-tungguan Nah, nih. ini pemerintah kita dorong Iya. untuk memberikan yang terbaik kepada guru, karena guru ini sekali lagi saya sampaikan merupakan profesi yang sangat strategis. Ya, peran fungsi itu sangat strategis terkait dengan perjalanan bangsa ke depan. Baik. Makanya saya sampaikan 1000% urusan guru pasti saya dukung. Baik, luar biasa. Pak, kode etik seperti apa sih yang dimiliki oleh profesi guru? Dan bagaimana tuh kalau organisasinya bercabang di mana-mana? Iya. Nah, itu menjadi masalah juga. Yang pertama saya ingin utarakan di kesempatan yang baik ini, seperti kita dengar bersama, kami memang sering dibantu oleh DPR. Dalam hal ini Pak Ketua DPR yang seingat saya hampir semua usulan PGRI itu selalu direspon, apapun bentuknya. Jadi sungguh kami merasa sangat dihargai karena kepada Pak Presiden juga direspon baik, pada Ketua DPR juga direspon baik. Bahkan saya pernah membayangkan seandainya sampai ke kabupaten kota kepeduliannya seperti itu, mungkin tidak banyak persoalan yang menimpa guru. Saya kira itu. Yang berikutnya adalah tentang organisasi profesi. Sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 41, 42, 43, 44, tapi seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah, diatur lebih rinci lagi dalam peraturan perundang-undangan. Sampai hari ini belum, sehingga agak terlambat. Waktu juga yang begitu singkat ternyata kalau berbicara mengenai hal ini luar biasa sekali. Sebagai penutup, harapan dari Pak Marzuki Ali terhadap profesi guru di Indonesia. Ya. Gaji udah enak nih Pak, tapi belum rata. Dari sisi undang-undang saya kira kita cukup baik ya. Kalau nanti perlu direvisi, nanti kita revisi. Tinggal bagaimana pemerintah melaksanakan undang-undang dengan baik. Dan saya dukung PGRI supaya menjadi organisasi yang betul-betul mampu memperjuangkan hak-hak daripada guru. Dan juga mempersiapkan kode etik. Supaya apa? Kehormatan guru itu harus dijaga. Kalau tanpa kode etik, maka kehormatan guru tidak ada. Saya khawatir nanti guru bisa dikriminalkan. Ya. Misalnya memukul anak didik. Maksudnya sayang kan? Tapi laporkan. Saya aja orang tua polisi. nggak pernah mukul anak saya, kok gurunya. Itu yang bersalah. Iya. Nah, itulah perlu
kode etik ini. Baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Marzuki Ali.